Wah wah wah, ternyata. Tepat diumumkan beberapa menit yang lalu oleh media nasional, FIFA hukum Australia berupa pengurangan poin karena beri fasilitas buruk ke timnas Indonesia gara-gara hal ini kah? Jelas jadi harapan fans. Simak faktanya di sini. Jelas makin bikin musuh timnas Garuda ketar-ketir. Kabar Jairo Riedewald datang di kala skuad timnas Indonesia berada di Australia. PSSI menangkan gugatan pengadilan CAS agar Jairo bisa main lawan Australia besokkah? Temukan jawabannya di sini. Yes, ini baru kabar super top Marco Top. Di tengah beberapa jam kick-off lawan Australia, winger keturunan Grade A Milan Manhoef dicuekin oleh tim Belanda senior. Siap susul gabung skuad Garuda kah? Wah wah wah, doa publik terkabul. Satu kelemahan Australia sudah ditemukan. Calvin Verdonk dan Dean James siap hentikan pemain ini. Siapakah sosoknya kira-kira? Tonton video sampai habis. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar gembira. Tepat diumumkan tadi malam oleh media nasional. Kabar Jairo Riedewald datang di kala timnas Indonesia latihan perdana di Australia. PSSI ambil langkah ke pengadilan arbitrase olahraga internasional CAS dengan modal ratusan miliar agar Jairo bisa gabung skuad untuk lawan Australia besok. Jelas jadi harapanku. Penasaran dengan kabar terbarunya? Ini ulasan lengkapnya. Jairo Riedewald, gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia, sempat menjadi sorotan setelah diproyeksikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun ini sebelumnya direncanakan untuk melengkapi lini tengah Indonesia bersama Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes. PSSI pun sudah mulai menyiapkan berkas-berkas untuk proses naturalisasi Jairo. Namun sayangnya ada masalah administratif yang menyebabkan proses tersebut tertunda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald memang belum berjalan mulus. Menurutnya, situasi ini mirip dengan proses naturalisasi Maarten Paes yang juga sempat terhambat. Jairo surat menyuratnya belum bisa sempurna karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya Maarten Paes juga hampir 8 bulan waktu itu, ungkap Erick Thohir. Jairo kebetulan sudah sangat welcome, tetapi surat menyuratnya belum kuat. Kita sudah diskusi dengan beberapa lawyer, tetapi jalannya belum ketemu, tambahnya. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, menegaskan bahwa PSSI tidak ingin terburu-buru dan memaksakan proses ini ke FIFA. Kita tidak mau ajuan kita kepada FIFA ditolak, akhirnya FIFA tidak percaya kepada kita lagi seakan-akan kita memaksakan, ujarnya menunjukkan sikap hati-hati PSSI dalam mengurus hal ini. Sepertinya PSSI harus segera ambil langkah hukum ke pengadilan CAS agar bisa tampil seperti Martin Paes. Setelah mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan klub Brugge pada 2 Februari 2025, Jairo tetap mendapat kepercayaan untuk bermain. Bahkan dia berhasil tampil dalam 6 pertandingan terakhir Royal Antwerp di Liga Belgia, dan menariknya, dalam 4 pertandingan terakhir, Jairo selalu menjadi starter. Dengan penampilan yang semakin memukau, kehilangan Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia tentu akan menjadi kerugian besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI harus lebih cepat menyelesaikan masalah administrasi agar Jairo bisa segera memperkuat timnas Indonesia? Atau memang ini sudah saatnya untuk fokus pada pemain lokal yang sudah ada? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kesempatan emas datang di kala persiapan timnas Indonesia versus Australia. Winger Grade A Milan Manhoef resmi dicuekin pelatih Belanda Ronald Koeman. Peluang besar gabung skuad Garuda makin nyata. Bakalan tersedia ketika timnas Indonesia lawan Bahrain kah? Simak statistik manusia seharga 60 miliar ini.
Satu lagi nama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia muncul ke permukaan dan kali ini sosok yang dimaksud tengah mendapatkan perhatian dari pelatih Patrick Kluivert. Nama yang cukup asing di telinga publik sepak bola Indonesia ini adalah Milan Manhoef. Meskipun namanya belum terlalu dikenal, Milan Manhoef kini dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia dan kabarnya Patrick Kluivert sudah memulai langkah konkret untuk mendatangkannya. Untuk memastikan kualitas Manhoef, pelatih asal Belanda tersebut dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent untuk memantau langsung sang pemain di Inggris. Tim scouting tersebut seperti yang dilaporkan oleh akun @vootbalzen. ID sempat terlihat mengamati laga antara Sunderland FC dan Stoke City dalam ajang Piala FA 2024/2025, di mana dua pemain keturunan Indonesia bermain di pertandingan tersebut. Tim scouting sedang bekerja. Dilaporkan bahwa tim scouting diaspora saat ini nanti malam akan menuju ke Stadium of Light untuk memantau pemain keturunan yang bermain. Kebetulan nanti malam ada laga antara Sunderland dan Stoke City di mana dua pemain keturunan Indonesia ada di dalamnya, tulis @vootbalzen ID. Milan Manhoef sendiri saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem dan memiliki statistik yang luar biasa. Dia tercatat mencetak 16 gol dan memberikan 14 assist, menunjukkan kemampuannya yang mumpuni, terutama dalam menyisir wilayah sayap. Dengan kemampuan tersebut, Manhoef tentu bisa menjadi opsi yang menarik sebagai mesin gol baru bagi timnas Indonesia. Menariknya, Milan Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya yang berasal dari Suriname dengan kakeknya yang merupakan orang Indonesia. Jika benar proses naturalisasi Manhoef berjalan lancar, maka persaingan di posisi winger dalam timnas Indonesia pun akan semakin ketat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Milan Manhoef bisa menjadi tambahan yang tepat untuk timnas Indonesia? Ataukah kalian punya pendapat lain tentang calon pemain naturalisasi? Ayo, tulis komentar kalian di bawah. Tepat diumumkan beberapa menit yang lalu oleh media nasional, Australia tampak main curang dengan beri bus timnas Indonesia dengan kondisi mengenaskan padahal mereka negara maju. FIFA langsung berikan hukuman berat berupa pengurangan poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi tuntutanku. Kok bisa sejahat itu Australia? Temukan jawabannya di sini. Australia kini tengah menjadi sorotan karena fasilitas yang dianggap kurang layak bagi timnas Indonesia menjelang duel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah tiba di Australia untuk mempersiapkan laga melawan tuan rumah pada Kamis 20 Maret 2025 yang akan digelar di Sydney Football Stadium. Rombongan timnas Indonesia telah berkumpul lengkap di Australia dan pelatih Patrick Kluivert pun sudah memulai latihan perdana yang berjalan lancar. Namun sayangnya fasilitas yang diberikan oleh Australia kepada skuad Garuda membuat banyak netizen merasa kecewa. Salah satu hal yang paling disorot adalah kondisi bus yang digunakan oleh para pemain timnas Indonesia. Dalam unggahan Instagram @nusantara_ballers, terlihat bus yang digunakan oleh timnas Indonesia tampak kurang memadai. Bus tersebut dianggap tidak cukup besar dan bahkan dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama karena lampu depannya hanya menyala di satu sisi. Busnya kurang besar Bang Australia, mana lampunya cuma nyala sebelah, tulis caption dalam postingan tersebut. Kondisi ini tentu saja memicu kekecewaan dari netizen yang merasa bahwa fasilitas yang diberikan kepada timnas Indonesia tidak sesuai dengan ekspektasi. Padahal negara maju kalau di sini lawan difasilitasi mewah dan dikasih enak, komentar salah satu netizen. Ada juga yang menyatakan kita terlalu sopan, negara lain sudah mulai teror dari hasil kecil kayak gini, sementara lainnya menambahkan, padahal kemarin Australia ke Indonesia bus mereka mewah loh. Beberapa netizen bahkan menganggap bahwa ini mungkin bagian dari teror mental terhadap timnas Indonesia karena Australia merasa terancam dengan kekuatan tim merah putih. Dari foto yang beredar, bus yang membawa pemain timnas Indonesia terlihat sederhana, berwarna putih tanpa branding, dan kondisi lampunya yang hanya menyala sebelah menambah kesan kurang memadai. Bagaimana menurut kalian? Apakah fasilitas seperti ini sudah seharusnya diperbaiki, ataukah kita terlalu mempersoalkan hal kecil ini? Ayo bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kejam dan keras. Seperti kerasukan tingkat disiplin Shin Tae-yong.
Patrick Kluivert buat pesuar keras ke tuan rumah Australia jelang laga besok sore. Apa yang dia sampaikan yang bisa bikin fans timnas Indonesia sangat bahagia? Kami akan ungkap semuanya di sini. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terlihat sangat optimistis setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney. Kluivert mengungkapkan kesan positifnya tentang kualitas permainan para pemain dan yakin timnya akan mampu meraih poin melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 20 Maret 2025. Kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini, ujar Kluivert dengan penuh semangat. Meski para pemain baru saja menjalani perjalanan panjang menuju Australia, Kluivert memastikan kondisi fisik mereka dalam keadaan baik. Ya, mereka memang menjalani penerbangan yang panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat enjoy dalam berlatih. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat senang dengan latihan pertama ini, tambahnya. Pelatih asal Belanda itu juga menegaskan bahwa tujuan utama timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia adalah meraih hasil terbaik, yaitu kemenangan. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, kata Kluivert dengan penuh keyakinan. Timnas Indonesia kini berkekuatan 29 pemain yang terdiri dari kombinasi pemain Liga 1 serta mereka yang berkarier di Eropa dan Asia Tenggara. 3 pemain baru Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James telah bergabung pada 18 Maret 2025 pagi. Skuad Garuda masih memiliki satu sesi latihan terakhir untuk memastikan mereka dalam kondisi terbaik sebelum bertanding melawan Australia. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa meraih hasil positif melawan Australia? Tulis komentar kalian di bawah. Memang mental striker top kelas dunia. Ole Romeni ungkap satu rahasia kejutan untuk fans timnas Indonesia jelang lawan Australia. Apa yang kira-kira ia sampaikan? Simak faktanya di sini. Pertandingan melawan Australia akan menjadi laga pertama timnas Indonesia dalam periode internasional mendatang dan striker Garuda, Romeni sangat menantikannya. Dalam pernyataan tertulis pada Selasa, 18 Maret 2025, Romeni mengungkapkan ambisinya untuk menjadi pemain kunci bagi tim. Namun ia juga menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai siapa yang akan tampil sebagai starter kepada pelatih Patrick Kluivert. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim, negara, dan bisa memberikan yang terbaik melalui sepak bola. Namun siapa yang masuk dalam susunan pemain bukanlah keputusan saya, jelas Romeni dengan rendah hati. Romeni menekankan bahwa kehadirannya di tim adalah hal yang paling penting bagi dirinya. Yang terpenting, saya sudah hadir dan saya tidak sabar bermain untuk Indonesia. Tambah striker berusia 24 tahun ini menunjukkan semangat tinggi untuk membela timnas. Bergabung dengan timnas Indonesia setelah performa stabilnya di Oxford United, Romeni kini semakin menunjukkan kualitasnya. Ia bergabung dengan Oxford United pada pertengahan musim ini setelah pindah dari FC Utrecht di Eredivisie. Di divisi kedua Liga Inggris, Romeni telah tampil dalam 9 pertandingan, 4 diantaranya sebagai starter dan berhasil mencetak 1 gol. Meskipun ia juga menerima 1 kartu kuning, Romeni tetap fokus pada kontribusinya bagi tim. Dengan semangat yang menggebu dan performa yang terus berkembang, Romeni berharap bisa memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia di laga penting mendatang melawan Australia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Romeni bisa memberikan dampak besar di timnas Indonesia? Ayo, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cara mematikan permainan Australia akhirnya terbongkar. 1 pemain Australia yang wajib diwaspadai timnas Indonesia, Verdonk dan James, harus bisa menghentikannya. Berinisial CG. Siapakah sosok sebenarnya? Craig Goodwin adalah salah satu pemain Australia yang wajib diwaspadai timnas Indonesia menjelang pertandingan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pemain yang sudah mencatatkan 30 caps dan 7 gol untuk timnas Australia ini memiliki statistik yang mengesankan baik di level internasional maupun klub. Bermain untuk Al-Wahda FC, Go Odwin menunjukkan kualitas yang luar biasa. Dia dikenal memiliki akurasi passing yang sangat baik dan sering memberikan umpan kunci kepada rekan-rekannya. Pada musim 2024/2025, dia mencatatkan 5 gol dan 6 assist dari 25 pertandingan di semua kompetisi. Kemampuannya yang lincah di sisi sayap membuatnya seringkali menyulitkan bek lawan dan menciptakan banyak peluang. Pemain berusia 33 tahun ini tak ragu untuk berduel dengan bek-bek tangguh lawan demi mencetak gol atau memberikan assist. Namun yang lebih mengkhawatirkan bagi timnas Indonesia adalah pengalamannya yang pernah menjadi mimpi buruk bagi Garuda. Di babak 16 besar Piala Asia 2023, 28 Januari 2024, Craig Go Odwin tampil gemilang dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Golnya tercipta pada menit ke-89, sedangkan assistnya membantu gol Hari Soutar di akhir babak kedua. Berkat kontribusinya, Australia sukses mengalahkan Indonesia dengan skor telak 4-0. Melihat statistik dan pengalaman Go Odwin, tak heran jika timnas Indonesia perlu ekstra waspada, terutama di sisi kiri pertahanan mereka, di mana bek seperti Calvin Verdon, Pratama Arhan, Saine Patinama, dan Dean James bisa menghadapi ujian berat. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentu perlu berpikir keras mengenai susunan pemain yang bisa meredam ancaman yang ditimbulkan oleh Go Odwin. Dengan performa yang terus berkembang dan rekam jejak yang mengesankan, Craig Go Odwin jelas menjadi ancaman nyata bagi timnas Indonesia. Apakah Kluivert dan para pemain bertahan bisa menghentikan pergerakannya? Ini akan menjadi salah satu aspek yang sangat menarik untuk disaksikan dalam laga nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia punya strategi yang tepat untuk meredam ancaman dari Craig Go Odwin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Memang kualitas lokal Pret gak bisa diandalkan. Akhirnya bocor ke media. Mertua Pratama Arhan bongkar alasan Patrick Kluivert dan Alex Pastor tak mau pakai asisten pelatih lokal. Jawabannya bikin kaget. Hingga menjelang laga melawan timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI masih belum mengungkapkan siapa pelatih lokal yang akan mendampingi Patrick Kluivert. Sebaliknya, PSSI justru mengumumkan Sofi Imam Faisal sebagai pelatih fisik timnas, yang membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai perkembangan tim kepelatihan Garuda. Dalam acara catatan demokrasi di TV One, Andre yang juga seorang anggota DPR RI mengungkapkan bahwa dia sudah meminta klarifikasi langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya mengetahui Pak Erick sudah mencoba dan memberikan berbagai pelatih ke tim Kluivert, sudah banyak yang diwawancarai, kata Andre dikutip pada Rabu 19 Maret 2025. Kenapa tidak dipilih? Informasi ordal orang dalam yang saya dapatkan, Patrick Kluivert dan tim menganggap kualitas pelatih kita belum cukup dalam tim kepelatihan timnas Indonesia, imbuhnya. Andre melanjutkan bahwa PSSI memang menginginkan pelatih lokal untuk dilibatkan dalam tim sebagai bagian dari transfer ilmu pengetahuan ke para pelatih Indonesia. Namun sepertinya Patrick Kluivert dan stafnya belum menemukan sosok yang tepat dari 8 kandidat yang diusulkan. Pak Erick itu menginginkan adanya keterlibatan pelatih lokal, untuk itu PSSI mengusulkan mengajukan pelatih potensial, tambah Andre. Namun bagi Patrick Kluivert dan tim, mereka menganggap belum ada nama yang cocok untuk masuk ke tim kepelatihan mereka, ujar Andre menutup penjelasannya. Dengan penjelasan ini semakin jelas bahwa pelatih lokal pendamping Kluivert belum ditemukan meski PSSI sudah berusaha untuk menghadirkan sosok yang tepat. Semoga dalam waktu dekat PSSI dapat segera mengumumkan nama pelatih lokal yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Siapakah pelatih lokal yang menurut kalian layak mendampingi Patrick Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alasan-alasan konyol sudah disiapkan jika Australia kalah telak lawan Indonesia. Benar-benar mental tempe gak tahu diri. Pelatih Australia khawatir soal rumput jelek. Sampai beri sindiran keras begini.
Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, memberikan penilaian mengenai kondisi rumput Stadion Allianz di Sydney yang dianggapnya kurang ideal untuk pertandingan melawan timnas Indonesia pada 20 Maret 2025. Popovich menyebutkan bahwa stadion tersebut adalah stadion multifungsi yang digunakan tidak hanya untuk sepak bola, tetapi juga untuk rugby. Hal ini membuat kondisi rumput sering terpengaruh. Selain itu, 4 hari sebelum laga Australia versus Indonesia, stadion juga akan digunakan untuk pertandingan antara Sydney FC dan Wellington Phoenix yang tentunya memperburuk kondisi rumput. Itu adalah sesuatu yang sayangnya tidak bisa kami kontrol. Di Australia, kami memiliki stadion multifungsi. Bahkan jika pertandingan Kamis Australia versus Indonesia tidak ada, Sydney juga bermain pada Sabtu malam, jadi situasinya tetap sama, ungkap Popovich. Popovich menilai rumput Stadion Allianz memang kurang ideal dan ia mengacu pada pertandingan sebelumnya, yakni Sydney FC melawan Jeonbuk Motors di Liga Champions pada 13 Maret 2025. Secara visual, rumputnya tidak terlihat sebagus yang kami harapkan. Tetapi kami harus beradaptasi dan menjalaninya, tambahnya. Namun Popovich tetap optimis bahwa pihak pengelola stadion akan berusaha memperbaiki kondisi lapangan sebelum pertandingan berlangsung. Saya yakin mereka akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kualitasnya memenuhi standar sepak bola internasional, kata Popovich, memberikan harapan bahwa kondisi lapangan akan membaik tepat waktu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kondisi lapangan ini akan mempengaruhi jalannya pertandingan? Ayo bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Saatnya pembuktian diri sebenarnya. Eliano Rangers akhirnya ungkap kejutan besar jelang laga lawan Australia. Siap buktikan bahwa Shin Tae-yong salah untuk mencadangkannya kah? Eliano Rangers, pemain timnas Indonesia yang kini membela PEC Zwolle, mengungkapkan bahwa dirinya sangat menantikan laga melawan Bahrain di kandang. Meski hasil pertandingan sebelumnya masih membekas, Rangers yakin laga ini akan menjadi pertandingan panas yang penuh semangat. Menurut Eliano, pertandingan melawan Bahrain bukan hanya soal 3 poin yang harus diraih, tetapi juga soal dukungan luar biasa dari para supporter yang akan memberikan atmosfer yang menggila di stadion. Saya rasa menghadapi Bahrain di kandang karena kami ingin mengambil kemenangan, ujar Eliano, sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Eredivisie Indonesia Selasa (18 Maret 2025). Saya rasa atmosfernya akan gila dengan adanya para penggemar juga. Pemain berusia 24 tahun ini juga mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Bahrain akan sangat menarik mengingat pertemuan pertama yang berakhir dramatis dengan skor 2-2. Ditambah dengan terakhir kali kita seri 2-2 di mana injury time memakan waktu yang sangat lama, katanya. Jadi saya sangat menantikan pertandingan itu. Laga melawan Bahrain menjadi momen yang sangat dinantikan oleh Eliano dengan harapan bisa meraih kemenangan untuk timnas Indonesia. Apakah tim Merah Putih akan sukses meraih kemenangan kali ini? Bagaimana menurut kalian seberapa besar pengaruh supporter dalam pertandingan tersebut? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Memang kehebatan Bang Jay Itzes dalam menjadi agen naturalisasi timnas Indonesia tak perlu diragukan. Di hadapan dunia, Emil Audero bongkar kronologinya gabung timnas Indonesia. Bawa-bawa Pak S dan J. Wah, kejutan apa lagi ini? Emil Audero akhirnya mengungkapkan salah satu sosok penting di balik keputusannya untuk membela timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Jay Itzes yang banyak membantu dan mempengaruhi keputusan Emil. Dalam wawancara terbaru, Emil menceritakan pertemuannya dengan Jay Itzes yang terjadi saat melawan Venezia yang menurutnya menjadi titik awal dari diskusi tentang kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Saya bertemu Jay Itzes tahun ini saat melawan Venezia dan saya punya kesempatan untuk berbincang dengannya. Ia sangat baik dan banyak membantu saya.
Dia menjelaskan semuanya dengan cukup cepat, ujar Emil. Komunikasi antara mereka terus berlanjut selama beberapa bulan yang semakin meyakinkan Emil untuk memutuskan membela Indonesia. Dengan kehadiran Emil Audero, kiper berkualitas Eropa, timnas Indonesia kini semakin solid. Peran besar Jay Itzes dalam meyakinkan Emil tidak bisa dipandang sebelah mata karena telah memberikan dampak besar bagi keputusan Emil membela timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Emil Audero di timnas Indonesia akan memberikan dampak besar bagi permainan Garuda? Share pendapat kalian di kolom komentar.